Menggunakan alat berat, satu persatu bangunan yang berdiri di atas ratusan makam TPU Kebonanas Jakarta Timur dirobohkan. Sejumlah warga hanya bisa menyaksikan rumah yang telah mereka tempati puluhan tahun dirobohkan. 130 keluarga kini telah direlokasi ke Rusun Pulau Gebang, Rusun Pik, Rusun Rawabebek, dan Cipinang Besar Selatan. Setelah rata dengan tanah, lokasi ini dijaga petugas agar tidak diduduki kembali oleh warga. Pengosongan bangunan, perubuhan maupun pembersihan yang nantinya langsung bisa dimanfaatkan sebagai tempat pemakaman umum oleh masyarakat. Jadi tahapan sebelumnya sudah kita laksanakan dari mulai relokasi warga ke rusun. Kemudian setelah kosong kita juga laksanakan SP1, SP2 sampai dengan pemberitahuan bahwa hari ini akan dilaksanakan. Lahan ini nantinya akan difungsikan kembali sebagai makam baru yang dapat menampung 1.000 lebih lubang makam. Dari Jakarta, Rio Manik, iNews melaporkan. Longsor Cisarua, 50 jenazah dievakuasi, 35 korban meninggal telah teridentifikasi. Setelah tak terbukti menjual es berbahan spons, Sudrajat mendapat hadiah motor dan bantuan renovasi rumah gratis. Presiden Prabowo Subianto resmi melantik pimpinan dan anggota Dewan Energi Nasional atau DEN periode 2026-2030. Halo, selamat sore pemirsa. Status tersangka terhadap Hogi Minaya, penabrak orang yang menjamret istrinya, belum dicabut meski telah dilakukan upaya restoratif justice. Gelang pelacak atau GPS di kakinya sebagai tahanan kota sudah dilepas oleh Kejaksaan Negeri Sleman. Bersama saya David Silahoy, Anda menyaksikan Sindo Sore. Pemirsa, tim SAR gabungan menghentikan sementara proses pencarian korban longsor di Desa Pasir Langu, Cisarua, Bandung Barat. Keputusan ini diambil akibat cuaca buruk yang dapat membahayakan personel di lapangan. Ya, Kepala Kantor SAR Bandung Ade Dian menjelaskan, hujan disertai angin kencang membuat tanah semakin labil dan berpotensi memicu longsor susulan. Selain itu, material lumpur yang tebal juga menyulitkan proses evakuasi korban yang diduga masih tertimbun. Meski demikian, sebelum operasi dihentikan, tim berhasil mengevakuasi 1 jenazah. Hingga Selasa kemarin sebanyak 50 body pack jenazah telah dievakuasi tim SAR gabungan dari bencana longsor di Desa Pasir Langu, Cisarua, Kabupaten Bandung Barat. Dari jumlah tersebut, 35 korban meninggal telah teridentifikasi dan diserahkan kepada pihak keluarga. Sementara itu, sekitar 35 rumah dengan total 155 warga terdampak longsor. Dari jumlah tersebut, 75 orang berhasil diselamatkan oleh tim SAR gabungan. Selain warga sipil, puluhan personel TNI Angkatan Laut juga terdampak longsor karena tengah beraktivitas di wilayah lereng Gunung Burangrang. Seminggu dihantam banjir sampai 3 kali, warga perumahan subsidi di Kabupaten Bekasi mengaku kecewa dan tertipu. Karena dulunya pengembang menjanjikan perumahan bebas banjir. Tambah kecewa karena mereka masih harus menyicil KPR puluhan tahun. Merasa takut dan juga cemas gitu adanya banjir susulan karena mengingat intensitas hujan juga masih cukup tinggi dan sepekan pasca banjir besar, ribuan warga perumahan Green Lavender Sukamakmur Kabupaten Bekasi masih was-was takut banjir sewaktu-waktu datang kembali. Meski sudah surut, tapi kondisi jalanan belum normal dan kering. Jumat pekan lalu, banjir di perumahan subsidi ini sempat mencapai hampir 2 meter. Rumah nyaris tenggelam dan komplek perumahan berubah mirip danau.
Warga pun mengaku kecewa lantaran di awal beli pengembang rumah subsidi ini mengklaim bebas banjir. Tapi nyatanya sejak musim hujan ini warga sudah merasakan 3 kali banjir. Warga tambah kecewa lantaran mereka masih harus menyicil rumah subsidi selama puluhan tahun. Perasaan saya sih sangat kecewa karena kita di situ kan di awal tertulis di brosur iklan itu kan tulisannya bebas banjir. Tapi nyatanya ya kalau dilihat kondisi rumah kemarin setengah pintu air itu ada di dalam rumah. Kecewa dengan banjir yang datang bertubi-tubi, warga berharap pengembang perumahan tidak cuci tangan dan segera membenahi saluran air agar warga tidak kebanjiran. Pada seluruh pengembang yang tidak memiliki tanggung jawab terhadap proyek-proyek yang dibangunnya. Dan sebelumnya melalui Instagram, Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi menyentil para pengembang yang tidak tanggung jawab atas proyeknya. Apalagi kerap ada embel-embel iklan bebas banjir. Dari Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Ahmad Johari Lutfi, iNews melaporkan. Warga Desa Keramat Agung, Probolinggo, Jawa Timur dihebohkan air dari sumur bor yang diklaim berkhasiat. Menurut warga, air tersebut rasanya segar, ada paduan rasa manis hingga membuat warga dari berbagai daerah rela antre demi mendapatkan air bersih ini. Inilah suasana di lokasi sumur bor, Jalan Desa Keramat Agung, Kecamatan Bantaran, Kabupaten Probolinggo yang tidak pernah sepi. Dengan membawa botol atau wadah lainnya, warga rela antri untuk mendapatkan air bersih gratis dari sumur ini. Menurut warga, rasa air bersih yang segar ditambah ada paduan rasa manis membuat mereka tertarik dan meyakini air bersih tersebut berkhasiat menyembuhkan penyakit. Tidak hanya dari Probolinggo, kabar air sumur bor ini juga sampai ke warga dari luar kota yang sengaja datang untuk mencoba dan mengambilnya. Airnya enak sekali, Pak. Enak sekali itu seperti apa? Begini, bersih, awet, Pak. Sudah sering Bapak ambil di sini? Sering. Satu minggu saya ambil 2 kali, Pak. Sering. Berapa kali sehari ambil di sini? Saya itu pokoknya 2 galon ini satu keluarga 1 minggu. Yang ambil dari desa mana aja ini? Dari mana Pak? Dari Sumber Bulu. Ini Iya. saya dari Letes ini. Oh, dari Letes ya. Di Probolinggo sendiri sudah banyak tersedia sumur bor untuk mengairi sawah. Namun tidak ada yang didatangi warga karena airnya yang dianggap biasa. Fenomena air bor yang diklaim berkhasiat ini pun viral. Namun belum ada kajian atau penelitian khusus dari instansi terkait tentang komposisi kandungan air dari sumur bor ini. Dari Probolinggo, Jawa Timur, Hana Purwadi, iNews melaporkan. Kemacetan parah terjadi akibat adanya penyempitan dan galian jalan di kawasan Jalan DI Panjaitan Cawang, Jakarta Timur. Ribuan kendaraan pun mengular dan terekam amatir hingga viral. Ya, ribuan kendaraan ini tampak mengular pemirsa dan terjebak kemacetan dan direkam warga di kawasan Jalan DI Panjaitan Cawang, Jakarta Timur. Kemacetan ini terjadi diduga akibat adanya penyempitan jalan, dampak dari galian pada sisi kanan jalan sehingga banyak kendaraan yang harus belok menghindari perbaikannya. Akibatnya kemacetan parah tak terhindarkan sejak pagi tadi dan menyebabkan laju kendaraan berjalan lambat bahkan terhenti. Warga pun berharap perbaikan bisa segera diselesaikan agar kemacetan bisa terurai. Cekcok pesepeda dengan pengendara di jalur sepeda kawasan Sudirman Tamrin, Jakarta kembali terjadi. Dan kali ini seorang pesepeda terlibat adu mulut dengan pengendara ojol. Ya, dari video viral di media sosial, awalnya pesepeda ini tengah melaju di jalur sepeda. Saat itu terdengar suara klakson diduga dari pengendara ojol. Pesepeda sempat bingung, kemudian keduanya pun bersitegang.
saat adu mulut, sepeda milik pesepeda sudah terjatuh di dekat terowongan Kendal Sudirman. Sementara driver ojol kabur setelah ditegur oleh driver ojol lainnya. Nah, sebelumnya kasus rebutan jalur sepeda juga viral. Seorang pesepeda perempuan menghadang pengendara sepeda motor di jalur khusus sepeda Sudirman. Sejumlah pemotor masuk ke jalur sepeda terpaksa berhenti. Dan anehnya para pengendara sepeda motor ini masuk ke jalur sepeda tidak dalam situasi darurat. Di saat jalur arteri di sampingnya dalam keadaan lancar. Menurut undang-undang, pemotor yang masuk jalur khusus sepeda bisa dikenakan denda Rp500.000 hingga ancaman pidana maksimal 2 bulan penjara. Camat Medan Maimun Kota Medan Al-Mukarrom Natapraja dicopot dari jabatannya. Pencopotan dilakukan karena ia menggunakan kartu kredit pemerintah daerah untuk bermain judi online hingga 1,2 miliar rupiah. Ya, ini Camat Medan Maimun Kota Medan ini Al-Mukarrom Natapraja ya, terbukti melakukan pelanggaran berat dengan menggunakan kartu kredit pemerintah untuk kepentingan pribadi. Al-Mukarrom menggunakan anggaran pemerintah daerah untuk membayar utang, menyewa rumah hingga bermain judi online. Penggunaan kartu kredit pemerintah daerah dilakukan Al-Mukarrom sejak Agustus 2025 lalu dengan total pemakaian mencapai 1,2 miliar rupiah. Hasil pemeriksaan dari LHP Inspektorat yang bersangkutan itu menggunakan KKPD untuk keperluan pribadi, salah satunya itu penanganannya untuk judi online. Selain itu dia menggunakan untuk bayar hutang, menyewa rumah dan keperluan pribadi sehari-hari. Polisi sebut Reza Arab Oktovian berada di tempat kejadian perkara saat kekasihnya Lula Lahfa meninggal di apartemennya. Polisi pun telah memeriksa Reza Arab pada Senin malam hingga Selasa dini hari. Polres Metro Jakarta Selatan telah memeriksa 6 orang saksi terkait kematian selebgram Lula Lahfa di kamar apartemennya di kawasan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Kasat Reskrim Polres Jakarta Selatan AKBP Iskandar Syah mengatakan ke-6 saksi yang diperiksa yakni yang berada di lokasi kejadian saat itu. Berdasarkan keterangan saksi, petugas telah mendatakan kronologi dan barang bukti dari lokasi kejadian. Dapat dilaksanakan oleh TKP dan kami sudah memeriksa melaksanakan klarifikasi pada saksi-saksi yang ada di tempat kejadian perkara yang melihat, menyaksikan dan mendengar. Dari saksi-saksi tersebut kita mendapatkan suatu alur cerita dan barang bukti yang ada di tempat kejadian perkara juga sudah kita amankan dan akan kita proses lebih lanjut karena beberapa membutuhkan keterangan dari laboratorium forensik. Sampai saat ini dugaan untuk pacarnya ada dari keterangan bahwa ada di TKP. Oleh karena itu, jadi kita tetap melakukan klarifikasi dan saudara RA ini pacarnya kooperatif dan akan hadir pada pemeriksaan atau klarifikasi di Polres Metro Jakarta Selatan. Lebih lanjut, AKBP Iskandar Syah menambahkan jika kekasih Lula Reza Arab saat kejadian berada di lokasi. Reza Arab sendiri telah menjalani pemeriksaan pada Senin malam hingga Selasa dini hari. Polisi menyebut Reza Arab mendapat sebanyak 30 pertanyaan dari penyidik. Sementara itu, bukti-bukti sendiri telah dikirimkan ke laboratorium forensik. Meski begitu, pihak kepolisian belum bisa memberikan kesimpulan perihal penyebab kematian selebgram 26 tahun itu lantaran masih menunggu keterangan pihak rumah sakit. Barreskrim Polri mengungkap indikasi kecurangan dalam dugaan penipuan dan penggelapan yang dilakukan PT Dana Syariah Indonesia. Polisi juga membuka peluang memeriksa artis Dude Herlino untuk melanjutkan atau melakukan penyelidikan lebih lanjut. Puluhan personel Direktorat Tindak Pidana Ekonomi Khusus Barreskrim Polri menggeledah kantor pusat PT Dana Syariah Indonesia di kawasan pusat perkantoran SCBD Jakarta Selatan.
Penggeledahan dilakukan atas kasus dugaan penipuan dan penggelapan hingga tindak pidana pencucian uang yang dilakukan PT DSI ke para nasabah. DSI diduga menggunakan dana nasabah untuk sejumlah proyek fiktif dengan kerugian mencapai 2,4 triliun rupiah. Proyek fiktif dibuat DSI dengan mencantumkan data nasabah yang sudah ada sebelumnya. Untuk menyelidiki kasus lebih lanjut, polisi akan memeriksa semua pihak yang berkaitan dengan PT DSI, termasuk artis Dude Herlino. Dude diketahui pernah menjadi brand ambasador dari PT DSI. Direktur Tindak Pidana Ekonomi Khusus Barreskrim Polri, Brigjen Pol Ade Safri Simanjuntak mengatakan pemeriksaan seluruh pihak terkait dibutuhkan untuk mengumpulkan alat bukti dan menetapkan tersangka. Selain peluang memeriksa Dude Herlino, penyidik Polri juga memeriksa 18 saksi, mulai dari pegawai hingga pejabat dan manajemen PT DSI. Tim Liputan iNews melaporkan. Pedagang es kue gabus yang viral karena difitnah menjual makanan dengan bahan spons mendapat motor dan bantuan modal usaha dari Kapolres Metro Depok. Saya bersama Pak Babinsa Kelurahan Panjang. Ini kita dapat menjual es kue. Gelombang simpati dan dukungan mengalir bagi Sudrajat, pedagang es kue gabus di Kemayoran yang viral karena diintimidasi dan dituduh menjual es berbahan spons. Setelah polisi memastikan bahwa dagangan Sudrajat aman dikonsumsi, berbagai pihak turun tangan membantu pemulihan ekonomi dan mental Sudrajat. Kapolres Metro Depok, Kombes Pol Abdul Waras, mendatangi langsung kediaman Sudrajat di Bojonggede untuk berikan dukungan moral dan bantuan langsung berupa sepeda motor serta modal usaha. Udah. Hari ini kami hadir di sini untuk bisa sedikit memberikan bantuan kepada beliau. Mudah-mudahan ini bisa membawa manfaat untuk usaha beliau. Apa aja itu, Pak? Motor dengan sedikit modal usaha untuk beliau. Ya, terima kasih. Pak, udah koordinasi belum kan dengan dari Kemayoran? Pak, udah ada koordinasi mengenai kasus Bapak ini? Tadi seperti saya sampaikan, kapasitas kami di sini, beliau sebagai warga kami di wilayah hukum Polres Metro Depok. Kalau untuk yang lain-lain, itu nanti dari Polres Jakarta Pusat. Takutnya saya mau 3 kali 4 kali takut digebuk, pakai kayu, pakai apa, itu saya mati konyol. Enggak, kan udah ada anunya. Iya, takutnya diincar sama Kemayoran. Iya. Ini bos lu bikin bahan dari mana? Dari kue. Ada busanya nggak? Nggak ada, disiram. Jauhan nggak ini? Sebelumnya Sudrajat dituduh menjual es kue berbahan spons dan digerebek anggota Babin Kamtipmas dan Babinsa di kawasan Kemayoran, Jakarta Pusat. Setelah diselidiki tim keamanan pangan Dokpol Polda Metro Jaya, diketahui es yang dijual tidak mengandung bahan-bahan berbahaya. Dari Depok, Jawa Barat, Iyung Rizky, iNews melaporkan. Pemirsa, Sudrajat, pedagang yang dituduh menjual es kue berbahan spons, mengaku dianiaya petugas kepolisian saat menjalani pemeriksaan. Dirinya mengaku dipukul dan ditendang hingga diinjak-injak. Dia beli es kue, Pak. Di es kue, dia belum tahu itu es jadul, dibejek-bejek aja sama-sama polisi. Sama-sama polisi dibejek-bejek. Dibejek-bejek dan jadi es kapas gitu, kayak es bedak, kayak es bedak, Pak. Jadi ditonjok, diberi semuanya, Pak. Hah? Ditonjok, dipakai cincin. Oke, Anda dipukul ya? Dipukul, diinjak-injak, Pak. Bapak dipukul dan diinjak-injak oleh siapa, Pak? Nama Polres, sama Polres. Oke, hanya karena dituduh esnya nggak aman untuk dikonsumsi? Kagak basi katanya. Basi. Oke.
Ini juga fakta baru yang juga baru saya ketahui. Pak Sudrajat, apa pada saat itu yang disampaikan oleh mereka apa ketika memukul Bapak? Saya kayak anjing, kaki diangkat-angkat, semuanya pada diangkat-angkat. Dan saya dicabut. Kapolsek Kemayoran Kompol Agung Ardiansyah membantah anggotanya melakukan tindakan kekerasan saat mengamankan penjual es kue gabus di Kemayoran, Jakarta Pusat. Yang sudah saya sampaikan, awalnya itu dari 110. Nah, itu memang laporan itu wilayah Polsek Kemayoran. Tapi saya tidak tahu adanya apa viral atau gimana. Yang pasti di Polsek Kemayoran ini anggota saya tidak ada menggunakan kekerasan sedikit pun, tidak ada. Polsek Kemayoran kami hanya menangani dari 110 itu, pengaduan 110 yang sekarang sedang berjalan, ya kan, prosesnya. Dalam artian ini praduga tidak bersalah, untuk bapaknya kita kembalikan, kita antar ke rumahnya, dan sementara ini dugaan dari bahan itu masih dicek dari Puslapor Mabes Polri. Moga-moga ya kan hasilnya bisa menyebutkan makanan itu layak dipakai. Itu kita tunggu hasil dari Puslapor, bisa berapa hari nanti disampaikan secepatnya untuk di Polsek yang menanganinya. Demikian, jadi sekali lagi tidak ada yang disampaikan dari teman saudara saya media yang ada pemukulan Polsek, anggota dari Polsek itu tidak ada. Jadi sekali lagi saya tegaskan sekali Polsek itu bukan anggota kami dari Polsek Kemayoran. Sementara itu pengacara Ternama Indonesia Hotman Paris Hutapea menyampaikan tim hukumnya siap mendampingi penjual es kue untuk membela keadilan. Hotman bahkan berani mengirimkan 10 orang pengacara untuk membela Sudrajat jika diperlukan. Bapak korban ya, yang itu penjual es kue ya, yang lagi rame di medsos, yang ribuan orang minta tolong ke Hotman untuk membantu penjual es kue ini. Saya sudah posting, silakan kalau bisa korbannya atau keluarganya menghubungi Hotman 911. Jangan senang hati, saya akan kirim tim pengacara. Hotman 911 punya tim pengacara di seluruh Indonesia dan tidak dibayar ya, alias gratis. Kalau pada naga bayar saya mahal, tapi kalau rakyat susah seperti ini, sudah ribuan orang kita tolong dan nggak ada munafik-munafikan mencari nama. Aku udah terkenal, ngapain kau mencari nama? Oke. Jadi kepada penjual es kue yang di medsos lagi rame sebagai korban, silakan bapak atau anaknya atau keluarganya menghubungi tim Hotman 911. Saya akan langsung kirim 10 orang pengacara untuk menemui bapak hari ini juga. Hari ini juga. Kirim, hubungi kami segera. Gampang kok menghubungi kita. Hubungi wartawan, kalau Anda tidak tahu, suruh wartawannya agar hubungi saya. Kami akan menemui Anda dan keluarga kamu dimanapun Anda mau. Penjual es korban yang medsos, Hotman 911 siap. Ya pemirsa, kita kembali ke update longsor di Cisarua. Sebanyak 50 body pack jenazah telah dievakuasi tim SAR gabungan dari bencana longsor di Desa Pasir Langu, Cisarua, Kabupaten Bandung Barat. Ya, dari jumlah tersebut 35 korban meninggal telah teridentifikasi dan diserahkan kepada keluarga. Sementara itu sekitar 35 rumah dengan total 155 warga terdampak longsor. Dari jumlah tersebut 75 orang berhasil diselamatkan oleh tim SAR gabungan. Selain warga sipil, puluhan personel TNI Angkatan Laut juga terdampak longsor karena tengah beraktivitas di wilayah lereng Gunung Burangrang. Ya, dan untuk mengetahui informasi terkini di Cisarua, kita sudah terhubung dengan rekan Naura Syafika di sana. Naura, bagaimana proses evakuasi saat ini? Ya, Naura. Naura, bisa dengar suara saya? Baik, tampaknya masih ada gangguan teknis dalam telepon dan juga pengiriman gambar pemirsa. Nah, jika kita lihat di sini,
ada satu lagi yang berhasil dievakuasi dari lokasi longsor di Cisarua, dan satu korban yang berhasil dievakuasi ini langsung dikirimkan ke tim DVI untuk segera diidentifikasi. Dan perlu diketahui juga bahwa saat ini pencarian atau beberapa waktu lalu bahkan ya sekitar siang tadi sempat dihentikan karena cuaca yang buruk begitu. Baik.